Selamat datang di video baru ini, di mana kita akan melihat fitur-fitur intuitif yang berkaitan dengan pengembangan potret fotografi. Kita hanya perlu berpindah ke tombol menu, turun ke opsi potret untuk mengakses halaman yang didedikasikan untuk fungsi pengembangan potret. Pada bagian atas panel potret, kita dapat melihat tulisan Ritrato AI, yaitu kecerdasan buatan. Fungsi ini, agar dapat berfungsi, memerlukan koneksi internet yang aktif. Jadi, terdapat fungsi untuk memperbaiki cahaya wajah, kiri dan kanan, tombol peremajaan, penuaan, volume rambut, dan kulit halus. Tepat di bagian bawahnya, kita bisa menemukan menu drop-down untuk transformasi wajah. Setelah diperluas, kita dapat menemukan di dalamnya berbagai karakteristik wajah dan kemampuan untuk memodifikasinya satu persatu. Tepat di bawah dalam warna merah muda, kita dapat melihat tombol-tombol yang memberi kita kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang spesifik, termasuk memperbaiki pupil, memutihkan sklera, kemerahan bibir, dan peningkatan alis. Lebih ke bawah, ada serangkaian tombol untuk pengeditan dan pengembangan potret. Filter intuitif yang akan segera kita lihat, filter musim gugur, dan kemudian serangkaian tombol lainnya termasuk kecerahan subjek, tonalitas subjek, kemampuan untuk menaikkan atau menurunkan cahaya latar dan membuka bayangan pada subjek. Sekarang mari kita perhatikan beberapa contoh untuk lebih memahami cara memanfaatkan fitur pengembangan ini dengan sebaik-baiknya pada beberapa foto. Dalam kasus foto yang kita lihat di layar, yaitu foto yang diambil di luar ruangan dengan pencahayaan alami, khususnya cahaya matahari di belakang subjek, kita bisa langsung menerapkan filter intuitif, karena filter ini sangat cocok dalam kondisi pencahayaan seperti pada foto ini. Jadi, yang akan dilakukan olehnya adalah membuka sedikit bayangan, memulihkan cahaya, dan mencoba membuat foto tersebut sejelas mungkin, setidaknya sebagai titik awal. Mari kita tekan tombol filter intuitif dan kita dapat melihat bahwa filter ini berhasil memulihkan cahaya di latar belakang dengan sangat baik serta membuka sedikit bayangan pada subjek sehingga mempersiapkan foto untuk dikembangkan dengan cara yang terbaik. Setelah itu, kita bisa lebih lanjut menurunkan intensitas cahaya di latar belakang dengan menekan tombol yang sesuai untuk melihat hasilnya dan mungkin membuka sedikit lebih banyak bayangan pada subjek dengan tombol di sebelah kanan ini. Mari kita lihat bagaimana hasilnya pada foto kita, dan saya rasa sejauh ini sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saya ingatkan bahwa tombol-tombol yang ada di sini hanya ditujukan untuk subjek, jadi benar-benar untuk potret itu sendiri. Sementara jika Anda ingin mengedit seluruh foto, Anda harus berpindah ke halaman alat, di mana Anda dapat menemukan penyesuaian otomatis untuk seluruh foto. Saat ini kita kembali lagi ke halaman potret, dan mencoba menerapkan beberapa fitur lainnya dari halaman tersebut. Sekarang saya akan meningkatkan tingkat kecerahan pada subjek. Kita tekan tombol ini dan perhatikan bagaimana cahaya terbuka dengan sempurna pada subjek sehingga subjek terpisah dengan optimal dari latar belakang. Pada saat ini kita juga dapat menekan tombol Unisili Valley yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini, untuk menyimpulkan, karena kita berada di lingkungan yang alami dalam foto ini, kita dapat mencoba menerapkan filter musim gugur untuk memberikan sentuhan keunikan yang khas pada potret. Dengan menekan tombol yang sesuai, dalam sekejap akan memberikan filter musim gugur dengan warna-warna yang khas dari musim tersebut. Sementara, jika saya ingin menerapkan, misalnya, efek kejernihan dengan menggunakan kuas khusus plus dan minus, saya hanya perlu menekan tombol yang intuitif yang akan menciptakan lapisan kejernihan. Penting untuk diingat bahwa masker yang dibuat adalah berwarna hitam, jadi kuas yang akan kita gunakan untuk menyapukan pada detail yang ingin kita tonjolkan harus berwarna putih. Jadi, jika Anda telah membalikkan warna ini atau memiliki warna lain atau hitam, ingatlah untuk menempatkan putih di latar depan. Setelah itu, Anda hanya perlu menyapukan pada semua area yang ingin Anda tonjolkan.
Setelah operasi selesai, kita bisa menggabungkan semua lapisan kita. Sekarang mari kita coba membuat beberapa contoh lain. Saat ini kita akan beralih ke foto close-up agar kita dapat mengamati fitur-fitur untuk memperbaiki pupil, bibir, dan alis dengan lebih jelas. Untuk melanjutkan dengan cara yang tepat terkait bagian tombol berwarna merah muda, saya harus terlebih dahulu menekan tombol pilihan. Setelah saya menekannya, kuas akan muncul dan saya dapat memilih area yang ingin saya perbaiki. Jadi, saya akan memilih pupil mata jika saya ingin memperbaiki pupil, dan saya akan memilih alis jika saya ingin memperbaiki alis dengan tombol yang sesuai. Oleh karena itu, saya harus melakukannya satu persatu. Sekarang saya telah menekan dan memilih pupil, dan saya akan menekan tombol perbaikan pupil. Mari kita lakukan prosedur yang serupa pada bagian alis. Pertama-tama, tekanlah tombol pilihan, kemudian kita pilih bagian alis pada foto, tekanlah tombol yang sesuai, dan kita mulai memperbaikinya. Kita bisa menggabungkan lapisan dan melakukan prosedur yang sama untuk bagian sklera mata agar memutihkannya. Jadi, pertama-tama pilihlah, atur ukuran kuas, pilih area yang diinginkan, kemudian tekan tombol putihkan sklera. Kita dapat melihat bagaimana bagian mata yang diinginkan menjadi lebih putih. Untuk kemerahan bibir, kita cukup melakukan hal yang sama, yaitu memilih bibir dan menekan tombol yang sesuai. Jika kita ingin mengubah beberapa detail wajah, kita cukup membuka menu tarik turun transformasi wajah dan misalnya menutup bibir. Kita bisa menekan tinggi mulut pada minus untuk mengurangi jarak antara bibir. Setelah mencapai jarak yang kita suka, kita bisa menutup menu atau mungkin juga mengubah hal lain yang ingin kita modifikasi, mungkin memberikan sedikit senyuman dengan tombol plus. Kemudian kita dapat menutup menu tersebut. Untuk menyelesaikan potret ini, saya akan berpindah ke halaman alat dan mengubah tampilannya menjadi hitam putih. Saya memiliki dua opsi, yaitu yang kanonik dan yang profesional. Kita tekan opsi kanonik untuk melakukan konversi pertama, kemudian saya dapat memberikan sedikit sentuhan kontras. Anda akan melihat bahwa tingkat pengaturan kontras terbuka. Harap diperhatikan, ketika Anda melihat masker berwarna hitam, pastikan kuas berada pada posisi berwarna putih. Selanjutnya, kita dapat mengatur ukuran kuas kita. Setelah kita menentukan ukuran yang tepat, kita dapat mulai mengoleskan pada area yang kita inginkan. Jadi, terkait kontras, dalam hal ini saya menggabungkan lapisan dan kemudian bisa memberikan sedikit tambahan kejernihan. Dengan pemikiran yang sama, kita pergi ke semua area yang kita minati. Baiklah, kemudian kita bisa menggabungkan lapisan-lapisannya, dan kita dapat menyelesaikan potret ini pada tampilan close-up ini. Kita dapat menerapkan filter yang lebih intuitif untuk memulai pengembangan. Setelah itu, saya akan beralih ke seleksi untuk memperbaiki pupil. Ingatlah untuk menempatkan pada lapisan di atas atau bahkan menggabungkan lapisan-lapisan yang merupakan hal terbaik sebelum melanjutkan pengembangan lebih lanjut. Meningkatkan pupil, dan dalam konteks ini kita telah berhasil meningkatkan pupil tersebut. Kita dapat melakukan seleksi ulang dan mencoba untuk sedikit memperbaiki bagian alis. Bibir tampaknya sudah cukup kemerahan. Kita juga bisa sedikit memperbaiki cahaya pada wajah. Mari kita lihat fitur ini. Di sini kita akan memperbaiki pencahayaan di sebelah kanan dan di sini di sebelah kiri secara otomatis. Saya akan memulai dengan menggabungkan level terlebih dahulu dan kemudian menekan di bagian sebelah kiri. Intuitif akan berkolaborasi dengan Photoshop untuk memikirkan dan mengembalikan level yang tepat untuk pencahayaan pada wajah. Ini membutuhkan sedikit waktu menunggu karena memang bekerja dengan koneksi internet dan kecerdasan buatan. Hasilnya sudah diberikan kembali. Mari kita lihat bagaimana sebelumnya dan bagaimana sekarang. Telah dilakukan koreksi ringan pada pencahayaan di wajah.
Kita dapat menekan tombol tonalitas subjek dan kemudian saya merasa kita bisa melanjutkan ke potret berikutnya. Nah, dalam contoh ini kita dapat mencoba tombol-tombol ini. Coba fitur kulit halus yang akan membersihkan potret. Anda bisa melihat perbandingan sebelum dan sesudahnya. Pada foto berikutnya kita bisa mencoba tombol peremajaan yang tentunya lebih sering digunakan daripada tombol penuaan. Ini adalah fitur yang setelah tombol ditekan membutuhkan sedikit waktu untuk berfungsi karena jelas bekerja melalui koneksi internet dan cloud Adobe. Setelah selesai, hasilnya akan dikembalikan dan kita bisa melihat perbandingan sebelum dan sesudahnya. Subjek benar-benar terlihat lebih muda. Kita bahkan bisa memberinya sedikit senyuman. Dan voila, juga dalam contoh ini kita dapat menekan pada tombol kulit yang lebih halus dan melihat hasil yang telah diberikan kepada kita. Kita juga dapat mencoba melakukan koreksi pencahayaan pada wajah. Saya melakukannya di sisi kanan karena pencahayaan berasal dari arah kanan subjek. Anda akan melihat bahwa kemudian terbuka lapisan tambahan yang akan memperbaiki pencahayaan pada potret. Kita dapat kemudian melakukan penggabungan beberapa lapisan. Saat ini, kita akan memeriksa fungsi persiapan boneka. Fungsi ini sangat berguna untuk memisahkan subjek dari foto. Pada dasarnya, ini akan menciptakan sebuah lapisan di mana hanya terdapat subjek yang terpisah dari seluruh foto dan sebuah lapisan di bawahnya di mana hanya ada latar belakang tanpa subjek. Jadi ini akan berfungsi melalui teknologi kecerdasan buatan untuk mengisi seluruh area yang pada awalnya ditempati oleh subjek tersebut. Sekarang mari kita lihat contohnya lebih praktis. Klik opsi siapkan boneka. Tunggu sebentar hingga intuitif dan Photoshop mulai prosesnya. Perhatikan di sini jendela kecil untuk proses generasi. Ini menunjukkan bahwa sedang berlangsung pembuatan latar belakang di belakang subjek kita. Setelah operasi ini selesai, kita akan memiliki lapisan di atas dengan subjek dan lapisan kedua yang hanya berisi latar belakang. Jadi, jika saya menyembunyikan lapisan pertama, Anda akan melihat bahwa di belakangnya hanya ada latar belakang, sehingga telah menciptakan kembali lingkungan foto tanpa adanya subjek. Jenis pekerjaan ini dilakukan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan pengisian latar belakang. Jadi mungkin dalam beberapa kesempatan bisa saja mengisi foto dengan cara lain sehingga salah dan tidak menyatukan latar belakang, tetapi mungkin juga menambahkan objek atau subjek lain. Dalam situasi tersebut, kita hanya perlu mengulangi operasi pada objek individu yang dimasukkan secara tidak sengaja oleh kecerdasan buatan. Dalam situasi ini, hasilnya cukup memuaskan sehingga kita dapat melanjutkan dengan marionet kita. Oleh karena itu, kita melangkah menuju bagian atas menu di dalam Photoshop, kemudian klik pada opsi untuk melakukan perubahan, lalu turun ke pilihan Puppet Warp dan klik di atasnya. Photoshop akan mengumpulkan subjek kita dan membentuk jaringannya sehingga kita dapat menerapkan Puppet Warp. Marionette merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk menerapkan transformasi atau manipulasi pada subjek, sehingga pada jaringan kita cukup menempatkan titik-titik kontrol. Setelah itu, kita cukup menggerakkan titik-titik kontrol ini dengan menempatkan diri di bawah titik-titik tersebut dan menggesernya ke arah yang diinginkan. Dalam hal ini, kita hanya dapat mengubah kemiringan tubuh subjek. Setelah kita berhasil mengubah posisi subjek sesuai dengan keinginan kita, kita hanya perlu menekan tombol V di bagian atas menu.